Yuk kita masuki pembahasan selanjutnya, yaitu tentang toroida. Jadi ternyata toroida itu apa sih? Ternyata toroida itu adalah sambungan dari solenoida yang membentuk lingkaran sempurna. Nah, ciri-ciri dari toroida adalah yang pertama, toroida ini memiliki lilitan yang rata ataupun lilitan yang berjarak. Berjaraknya itu secara homogen atau semuanya sama seperti itu. Lalu yang kedua, inti dari toroida itu berbentuk secara sempurna menyerupai tabung. Seperti ini. Jadi, jari-jari di dalam toroida ini adalah sama, homogen. Inti berbentuk tabung. Lalu yang ketiga yaitu jari-jari kumparan atau jari-jari dari lingkaran toroida ini konsisten. Jari-jari kumparan atau sebut saja dia A. Nih, A. A. Jari-jari kumparan konsisten. Lalu yang keempat yaitu jarak antara lingkaran ini atau jarak antara apa ya kita sebutnya loop kecil ini adalah dekat namun tidak saling menyentuh. Dekat dan tidak menyentuh. Dekat dan saling tidak menyentuh. Lalu yang kelima ada, kita hapus dulu yang paling atas. Yang kelima, jari-jari dalam atau dari pusat toroida ke bagian dari dalam toroida adalah seragam. Kita beri dia nama R besar. Ini R besar, ini R besar. Seragam. R atau jari-jari seragam. Selanjutnya yaitu bagaimana cara menentukan kuat dari medan pada toroida ataupun arah dari medan magnetnya. Yuk kita akan coba mengasumsikan, semisalnya ibu akan aliri arus listrik dari bawah kiri ke atas. Lalu arus ini mengalir melewat belakang, lalu naik ke atas. Ini naik ke atas, naik ke dalam. Ini turun. Mengarah ke pusat dari toroida itu. Nah, cara kita menentukan bagaimana arah dari medan magnetnya itu tetap menggunakan kaidah tangan kanan. Yuk kita coba. Kita mengasumsikan bahwa 4 jari yang digenggam atau keempat genggaman jari adalah arus. Ini arus. Ya kan? Lalu jempol adalah
medan magnet. Yuk kita mengasumsikan. Otomatis kalau seperti ini jari kita ini adalah jempol dan keempat jari yang digenggam tadi. Lalu bagaimana arah dari medan magnet ini? Maka setelah kita mencoba untuk menggenggam sesuai dengan arah arus, didapatlah bahwa arah dari medan magnet ini adalah di dalam sini. Mengelilingi sesuai dengan arah arus yang pertama kali. Udah mulai dari sini, 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 dan seterusnya berputar. Karena arah arusnya berputar. Ketika kita dapatkan bahwa ternyata kuat dari medan magnet itu berasal dari dalam sini, dan itu ternyata membentuk loop, maka perumusannya nanti pasti akan ada bagian yang mirip dengan besar medan magnet pada loop. Setelah kita menurunkan persamaan dari Biot-Savart kemarin, maka didapatlah persamaan untuk toroida itu adalah μ0 I N yang menentukan dari jumlah lilitan per 2 pi R. Di mana R itu adalah jarak dari titik atau pusat toroida ke di mana letak medan magnet tadi. Ini adalah R. Selain itu, ada yang namanya R1, di mana R1 itu adalah jarak antara pusat toroida ke bagian loop yang paling dekat ke pusat. Lalu ada R2, jarak antara pusat dari toroida ke bagian kumparan yang paling luar, R2. Ternyata R ini adalah rata-rata dari R2 tambah R1 per 2. Rata-rata antara luar tambah dalam dibagi 2. Oke. Kita akan bahas di pertemuan selanjutnya untuk pembahasan yang baru.